Mau bikin konten tapi nggak tahu gimana cara ngeditnya? Hari ini aku akan kasih tahu tutorial edit video dengan mudah dengan menggunakan aplikasi InShot. Editnya cukup pakai smartphone aja. Yuk langsung kita belajar. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Sudah 2 tahun belakangan ini proses mengedit video aku jadi lebih mudah karena aku hanya menggunakan smartphone aja. Kalau dulu kan aku harus buka laptop, transfer data, editing di laptop, nanti pindahin lagi. Nah, itu butuh waktu yang agak panjang. Makanya proses pembuatan konten sekarang ini jauh lebih cepat setelah aku menggunakan smartphone aja. Kalau di video sebelumnya aku share tentang pembuatan konten dengan menggunakan smartphone dan juga alat apa aja yang aku gunakan juga. Nah, di hari ini aku pengen kasih lihat tutorial cara edit video dengan menggunakan smartphone. Aku akan menggunakan aplikasi yang termudah menurut aku sejauh ini, yaitu adalah aplikasi InShot. Jadi nanti aku akan ajarin basic-basic editing ya, dari mulai kayak cutting, terus tambahin lagu, tambahin teks. Pokoknya nanti teman-teman udah bisa edit video sendiri dan bisa upload kontennya ke sosial media. Langsung aja disimak, boleh juga bawa handphone kamu sekalian karena kita bisa langsung praktekin. Pertama-tama udah siapin handphonenya dan tentunya kita harus install dulu aplikasinya yang bernama InShot. Ini aku akan install juga, langsung cari aja namanya InShot. Oke, ini aku langsung install. Jadi sebenarnya aplikasi ini tuh gratis, cuman memang kalau misalnya mau ada fitur-fitur yang lebih canggih lagi atau yang lebih lengkap lagi, teman-teman bisa beli yang berbayarnya. Cuma setahu aku berbayarnya pun tergolong masih murah dibandingin sama aplikasi sebelah yang aku juga pakai itu namanya CapCut. Itu agak mahal dan aku kayaknya belum afford untuk beli. Makanya aku beli yang InShot aja karena waktu itu juga kadang suka ada kayak promo-promo gitu. Jadi harganya tuh lebih murah banget, diskonnya gede banget. Nah, kalau pada saat-saat itu kalau misalnya teman-teman ada budgetnya, teman-teman bisa beli juga gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun, enggak apa-apa, enggak masalah. Paling akan sedikit nggak nyaman aja kalau misalnya suka ada iklan-iklan gitu. Dan juga mungkin fitur-fiturnya ada beberapa yang nggak bisa dipakai gitu karena harus pindah ke Pro dulu. Tapi pengalaman aku tuh pakai waktu juga masih gratis, itu tuh masih oke banget, masih bisa dipakai dan pastinya aplikasinya itu cocok banget buat pemula yang pengen ngedit video dari smartphone. Nah, di sini aku pakai handphone lain, jadi aku baru install si aplikasinya dan otomatis ini tentunya tidak berbayar, jadinya ini aku akan pakai versi gratisannya. Oke, aplikasinya sudah terinstall, aku langsung buka aja. Nah, di sini dia ada tulisan Create New. Jadi selain bisa edit video, ini juga bisa buat edit foto dan juga bikin collage. Nah, kita langsung aja bikin yang video karena kita mau edit video. Nah, ini kita langsung ambil video yang akan kita ambil gitu ya, yang akan kita edit. Kalau misalnya mau lihat videonya tuh bener nggak sih yang ini apa enggak, teman-teman bisa kayak dipencet lama gitu, nanti dia akan kebuka. Jadi bisa lihat hasil videonya gitu, yang mau kira-kira mana yang mau diedit. Bisa teman-teman cut dulu. Jadi karena ini kan aku ada videonya panjang banget nih 1 menitan. Tapi kan aku nggak mau munculin semuanya gitu dalam satu scene gitu. Jadi aku mau sekian detiknya aja. Nah, ini ada gambar gunting, teman-teman bisa ambil guntingnya. Ini adalah maksudnya di trim, jadi digunting supaya kita mau seberapa panjang adegan mana gitu yang mau kita potong. Jadi nggak biar 1 menitnya tuh keluar semua gitu ya. Misalnya aku pengen dari sini, ini bisa di playback juga. Oh, aku pengen bikin yang kayak gitu gitu ya. Nah gitu, terus kalau misalnya udah oke, biasanya aku langsung mencet oke. Ini bisa juga pilih yang lain juga untuk dimasukin, bisa dalam bentuk video atau juga foto, teman-teman bisa lihat aja. Kalau aku misalnya mau tambahin lagi satu lagi gitu ya, ini oke. Kalau udah aku langsung mencet centangnya. Nah, ini dia kasih tahu cara untuk trimnya, untuk memotongnya gitu ya, panjang pendek videonya. Nah, ini aku next aja, ini kayak zoom juga. Oke, nah ini udah jadi. Nah, ini kalau tadi kan ada 2 ya, aku 2 video aku masukin. Lagi-lagi kalau misalnya ngerasa, "Ah, ini kepanjangan deh," aku bisa potong dengan 2 cara. Pertama, pencet yang ini, yang di sebelah sini nih, yang ada gambar. Nah, itu tuh aku bisa maju mundurin sesuai yang aku mau. Misalnya, oh dari sini aja nih. Nah, sambil aku pantau, aku pencet play-nya, oh dari situ.
Misalnya aku mau stop sampai sini, nah cara kedua untuk memotongnya adalah ini aku pencet dulu si gambarnya, si videonya yang aku ingin potong, terus di posisi menit yang aku pengen potong atau detik yang aku pengen aku potong. Misalnya di sini ada garis putih itu, di situ aku akan potong adegannya, lalu aku cari yang namanya split. Nah, kalau dari split dia akan ada dua video. Tadinya tuh ada satu scene ya, ada satu scene. Sekarang jadi 2 scene karena udah aku gunting jadi 2. Nah, misalnya yang ini aku mau, hapus, nah aku tinggal hapus aja, klik mana yang mau dihapus, lalu pencet delete. Nah, jadinya ini adalah yang, aku pilih untuk aku tayangkan gitu. Nah, selanjutnya, nah yang sebelahnya juga aku misalnya pengen ini lagi, pengen ubah lagi gitu ya, nggak mau, kepanjangan deh sampai sini aja. Nah, ini aku, geser, ini aku geser juga. Gitu. Misalnya, oh sampai sini aja deh nih, sampai sini gitu. Yang ini aku mau hapus gitu ya. Terus oh yang sini lagi aku potong lagi, yang sebelah sini yang akan aku potong gitu. Nah, itu bisa seperti itu caranya. Nah, ini kalau misalnya posisinya aku pengen pindah, aku nggak mau yang ini dulu gitu loh. Tinggal pencet aja lagi, pencet, lalu ditahan lama, lalu akan kebuka seperti ini, ada beberapa kotak-kotak kecil. Nah, itu tinggal kita geser ke scene setelah yang mana gitu, yang pengen kita taruh gitu. Misalnya aku pengen taruh, tadi kan di paling depan, sekarang aku pengen dia taruh di paling belakang gitu ya. Jadi aku udah pindahin ke paling belakang. Nah, dia jadi posisinya udah di belakang. Seperti itu. Oke, semoga dari sini udah paham ya. Itu cara untuk masukin gambarnya, terus juga cut, sekaligus pindah-pindahin. Nah, biasanya selain ini, aku tuh edit, apalagi yang aku perhatikan, yang pertama adalah suara juga. Jadi ada kan mungkin kita yang scene-nya yang kita ngomong gitu kan. Tapi ada juga scene yang kita nggak ada omongan sama sekali. Nah, aku pengen kasih tahu caranya adalah itu menggunakan fitur volume. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya pengen ada suaranya atau pengen atur volumenya tuh lebih tinggi, lebih besar gitu ya atau lebih kecil atau nggak ada sama sekali, itu caranya adalah lagi-lagi harus dipencet dulu si scene-nya itu, lalu cari volume. Nah, dari volume ini kita nanti bisa atur. Jadi ada yang misalnya mau besarnya 100% atau misalnya mau full, nah ini ada yang 200% di sini. Atau mau kecil-kecil aja bisa diatur sesuai yang kita inginkan atau nggak mau ada suara sama sekali juga bisa dimundurin ke belakang sampai jadi 0%. Nah, kalau misalnya mau hanya video itu aja yang dikecilin suaranya atau diatur suaranya, teman-teman bisa pencet yang ini, yang paling kanan, centang yang paling kanan, yang ada centang satu, itu hanya akan berubah di video yang teman-teman pencet aja gitu ya. Tapi kalau pengen, semuanya aja dah, dihapus aja suaranya, biar nggak ada suaranya. Nah, teman-teman bisa pakai tombol yang sebelah kiri yang centangnya ada dua, yang ada tulisan apply to all clips. Jadi ini akan berpengaruh ke semuanya. Jadi fitur ini akan membuat semua si gambar gitu ya, semua video itu jadi tidak ada suaranya. Kalau tadi kan aku matiin soalnya ya. Sama juga kalau misalnya mau dikencengin semua, sama 200 semua. Nah, itu pakai yang tadi itu nanti akan otomatis semua gambarnya atau videonya akan sesuai dengan perintah yang dituliskan di situ. Kalau misalnya teman-teman pengen ya udah deh aku pengen voice over aja gitu ya. Voice over juga bisa teman-teman di sini. Di sini sama teman-teman tinggal cari aja yang namanya audio. Nah, di audio ini ada beberapa pilihan, ada music, effects, dan juga record. Jadi kalau misalnya kita pengen masukin suara kita sendiri gitu ya, mau isi voice over, teman-teman pilih record aja. Nanti dari record itu teman-teman tinggal pencet. Nah, ini ada tulisan turn off countdown. Jadi bedanya gini, kalau ada countdown itu kalau misalnya kita pencet tombolnya, nih kita lihat ya. Pencet tombolnya ada 3, 2, 1. Baru kita ngomong. Nah, ini kita ngomong nih. Merah-merah ini nih adalah saatnya kita ngomong. Dia akan merekam suara kita. Kalau misal mau stop, bisa stop gitu. Nah, tadi kalau bedanya kalau kita matiin countdownnya, nah ini dia langsung ya. Dia nggak ada 3, 2, satunya tuh nggak ada, langsung aja. Oke. Nah, ini kalau misalnya udah oke, teman-teman bisa langsung centang aja. Nah, ini tadi kan aku 2 kali ngerekam suara ya. Nah, ini adalah suaranya. Baru kita ngomong. Nah, ini kita ngomong nih. Merah-merah ini nih adalah saatnya kita Kedengeran ya ngomong. suara aku ya. Dia akan merekam suara kita.
Kalau misal Nah, mau stop, teman-teman juga bisa ini diatur juga, di split dan juga nih dicari gitu mana yang misalnya ada kesalahan-kesalahan, misalnya mau dihapus itu juga bisa pakai fitur tadi yang split itu atau dimaju mundurin kursornya. Atau misalnya mau dicepetin juga suaranya bisa pakai speed, nih dicepetin jadi suaranya jadi gitu lebih cepet ya. ini adalah saatnya kita Nah, ngomong. kayak gitu. Dia akan Itu merekam juga suara kita. bisa. Kalau misal Atau teman-teman juga bisa atur volumenya. Volumenya sama kayak tadi, bisa kenceng banget atau dikecilin gitu. Oke. Dibikin voice effect juga bisa, ada macam-macam gitu ya. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhannya. Itu kalau misalnya kita mau bikin voice over gitu ya. Ini aku hapus dulu. Kalau nggak mau ada voice over, cuman mau masukin lagu aja, teman-teman juga bisa. Di sini pilih yang pilihan music. Nah, nanti di sini music teman-teman bisa masukin. Di sini dia disediain lagu-lagu sih dari mereka. Cuman aku nggak saranin untuk masukin ke video teman-teman. Kenapa? Karena takutnya dia akan kena copyright. Nanti kalau misalnya teman-teman masukin di YouTube, aku nggak tahu sih di Instagram tuh kena copyright apa enggak. Tapi pastinya menurut aku lebih baik teman-teman pakai sound yang disediakan dari si sosial medianya sendiri gitu. Misalnya kayak Instagram, aku pasti pakai sound dari Instagram. Tapi kalau misalnya YouTube biasanya aku juga pakai sound-sound gratis atau music-music gratis dari YouTube. Dari situ aja sih aku biasanya. Jadi biasanya ini aku cuman pakai di ini, di My Music. Kalau misalnya aku punya lagu atau musik yang ada di handphone aku, nah itu pilihnya My Music, nanti tinggal open form. From. Nah ini aku kebetulan nggak ada di handphone ini lagu-lagu. Tapi kalau misalnya ada lagu yang teman-teman pengen masukin, nah masukin aja dari si smartphone-nya aja. Jadi udah disimpan duluan di handphonenya. Oke, sama juga itu nanti kalau misalnya udah ada lagunya, teman-teman bisa atur lagi mau lagunya sepanjang apa, sependek apa, mana yang mau di-cut, mana yang mau di volumenya tinggi, itu bisa diatur semua. Kayak aku nih contoh aja ya, aku pakai yang dari feature, yang dari si aplikasinya, aku misalnya mau yang ini nih, chill, aku mau yang morning gitu ya. Oke, aku, oh kayaknya kalau dia harus di-download gitu sedikit sih. Oke, oke. Nah, ini jadi ada lagunya nih, kita lihat ya. Tuh. Nah, tadi itu dari segi suara. Nah, kalau misalnya dari segi gambarnya lagi, aku biasanya itu suka edit tingkat kecerahan si gambarnya. Jadi kayak gini, ini kan menurut aku tuh kayak masih terlalu gelap gitu ya. Jadi, aku biasanya suka pilih filter. Nah, kalau awalnya tuh aku pasti pilih yang adjust dulu, yang sebelah kanan. Di Adjust ini apa? Ini aku buat ngatur kayak ini ada kayak brightness-nya gitu. Kalau di sini namanya lightness. Tuh, jadi supaya lebih terang. Nah, ini aku atur-atur gitu aja. Terus misalnya aku mau, oh ada saturasinya dinaikin gitu ya. Atau misalnya shadow-nya dinaikin juga gitu. Ini sebenarnya kreasi teman-teman sendiri ya, karena kan warna itu mungkin teman-teman punya moodnya sendiri, punya stylenya sendiri. Teman-teman bisa explore sedemikian rupa gitu ya. Tapi biasanya kalau aku sih paling penting adalah kayak atur brightness. Pokoknya jangan sampai terlalu terang banget, jangan sampai juga terlalu gelap banget. Nah, kayak begini sama itu ada pilihan centang 2 dan juga centang satu. Ingat ya, pokoknya kalau centang satu itu cuma berlaku perubahannya di video itu aja. Tapi kalau centang 2 itu berlaku ke semua video yang udah kita masukin. Itu. Nah, ini aku pakai yang centang 2 aja, apply to all filternya. Nah, di selain adjust itu kita juga ada yang namanya filter. Ini sama sih, ini kayak filter yang mereka udah bikinin, teman-teman bisa pilih juga. Pokoknya tinggal explore aja. Kalau mau lihat ya perbedaannya tadi sebelum kita adjust gitu ya warnanya, teman-teman bisa pencet yang ada di kanan bawah itu tuh. Ya, nah, ini udah oke. Terus ini teman-teman juga sama, ini ada efek, ada AI efek, itu semua pokoknya tinggal di apa ya, tinggal di-explore, dimainin aja untuk menyesuaikan pokoknya videonya tuh mau kayak gimana sih gitu. Karena kan masing-masing ada stylenya ya. Nah, makanya harus sering-sering explore. Oke, next sekarang aku akan pengen kasih tahu gimana cara tambah teks. Nah, di sini ada tulisan teks, ada huruf T gitu. Nah, itu tambahin aja. Ini ada beberapa pilihan. Nah, ini aku biasanya langsung pilih teks aja. Nah, di teks ini kita bisa menambah tulisan-tulisan.
Misalnya aku mau tulis ini apa ya? How to make a video. Oke, gitu ya. Nah, terus ini aku bisa pindah ke sebelah kanannya itu yang ada warna-warna. Ini untuk aku mau nentuin, aku biasanya ngeliat paling bawah dulu tuh, aku mau nentuin style font aku tuh kayak gimana. Misalnya kalau gini kan biasa nih ya, nggak ada apa-apanya. Ini kalau ada shadow-nya, terus ini kalau ada bordernya, nah ini kalau ada apa ya namanya, apa ya border juga gitu ya, macam-macam. Ini pokoknya teman-teman tinggal atur aja sesukanya maunya kayak gimana. Nah, nanti ini bisa sambil di sini bisa diatur juga nih, oh posisinya mau di mana? Oh, di sini gitu ya. Nah, itu dilihat di sebelah kanannya itu juga ada tulisan tuh ya, kayak ada border, shadow, glow. Itu teman-teman juga bisa explore, coba-coba, trial and error, kira-kira mana yang cocok sama style edit teman-teman gitu. Terus di sebelah kanan itu ada jenis fontnya. Jadi kalau teman-teman di sini udah disediakan font-font yang mereka kasih dari InShot-nya. Eh, Kalau misalnya teman-teman punya font sendiri, nah teman-teman bisa dimasukin ke ini nih si handphonenya. Nanti pilih yang ada gambar, itu kan pertama ada sebelah kanan tuh ada yang kantong belanja, terus ada bawahnya tuh. Nah yang tengahnya itu nanti tinggal masukin aja gitu. Jadi bisa pakai font sendiri juga gitu, nggak harus dari mereka aja. Supaya lebih personal lagi ya gitu. Lanjut ini terus sebelah kanannya ini sih sama, ini untuk alignment aja. Jadi kayak mau besar kecilnya, ini kalau ada ini aku bikin dua ini ya. Gini. Nah, ini terus kalau misalnya ada dua gini, aku pengen kasih jarak spasinya, bukan spasi, ini apa ya, antara paragraf gitu ya. Nah, ini kalau ini antara huruf satu sama lain gitu ya. Nah, ini yang sebelah bawah ini untuk alignment-nya, misalnya mau center atau justify dan sebagainya. Di bawahnya udah tahu lah ya, bold, italic, underline. Nah, ini kalau mau jadi hurufnya apa besar semua gitu. Nah, sebelah kanan itu ada yang kalau misalnya kita mau bikin kayak apa ya nih, kurva gitu ya. Ini bisa diatur-atur juga. Sama pokoknya ini tuh tinggal apa ya, dieksplor aja. Paling kanan itu animasi. Jadi kalau misalnya pengen pas dia muncul si fontnya tuh gak cuma muncul tek gitu doang, tapi misalnya ini aku pengennya kayak wah gitu ya muncul gitu. Nah, itu bisa. Ini perhatikan in dan out-nya. Jadi kalau uh, in-nya masuknya seperti itu, nanti out-nya juga dia akan seperti itu. Aku biasanya sih kalau out-nya tuh aku matiin sih ke kiri gitu. Ini sama bisa dieksplor sesukanya sesuai stylenya sendiri. Nah, ini udah teks. Nah, teman-teman di situ dilihat ada stiker, caption, detail, dan doodle. Teman-teman bisa explore juga, bisa cek-cek sendiri. Jadi kalau stiker tuh kayak nambah stiker, caption itu kayak ini apa auto generate caption. Jadi kita lagi ngomong gini nih, nanti dia akan keluarin teksnya sendiri. Nah, itu bisa coba juga. Terus detail, detail ini untuk ngeblur-ngeblurin. Nah, teman-teman bisa coba juga. Kalau doodle, nah itu buat kayak kasih gambar-gambar doodle ya. Doodle apa sih? Coret-coret gitu deh. Tuh, tapi biasanya aku pakainya si teks. Terakhir, aku pengen kasih tahu caranya. Ini adalah transition. Nah, di sini kasih tahu tuh dia kasih tunjuk transition. Jadi transisi antara satu video dan video lain. Misalnya kita ada ngerasa satu video ini tuh kayak ini kayaknya udah pindah gitu ya. Mungkin pindah topik atau pindah tempat atau gimana gitu ya. Nah, kita mau kasih jeda. Nah, teman-teman bisa itu pencet yang di posisi transition itu. Nah, di sini dikasih tahu ada kayak yang misalnya gini, nanti dia kasih gambar ya tuh. Nah, gitu. Jadi kayak ada perpindahan gitu atau misalnya yang kayak gini. Nah, ini sama juga harus coba-coba sendiri mana style yang dimau. Cuman sayangnya ini tuh kalau nggak salah yang lain tuh kayak tuh ada yang buat pro-nya, jadi nggak semua bisa pakai ini. Tapi biasanya aku pakai yang basic aja udah cukup banget nih. Biasanya aku pakai yang ini tuh kayak smooth gitu transisi itu udah cukup gitu ya. Sama bisa diaplikasiin ke semua video atau di video itu aja gitu. Nah, ini apa nih? Oh, nah ini kalau misalnya teman-teman kan suka pindah-pindahin video nih, tapi terus kan tadi udah masukin teks, udah masukin stiker. Pas pindah-pindahin itu sih teksnya bakal muncul bareng apa enggak, bakal pindah bareng apa enggak. Nah, ini kalian bisa atur di setting. Nah, nanti di setting eh kita ini item stick to frame. Aku pencet supaya jadi kalau aku pindahin videonya ke video misalnya pindahin ke depan gitu ya.
nanti yang teks yang udah aku tempelin bareng sama si video itu, dia akan ikut pindah juga, gitu. Ini bisa di on offin sendiri, dan ya udah sih kalau menurut aku sejauh ini udah ya, cukup, gampang dan fitur-fitur lainnya teman-teman bisa explore, lagi-lagi harus, menyesuaikan sama style editing teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin belum ngerti atau yang belum paham, pengen ditunjukin gimana caranya, teman-teman boleh komen di bawah, nanti aku akan buatin videonya. Oh ya, terakhir ini sebelum aku tutup, nah kita mau, ini ya, mau pindahin, mau, jadiin ini ke video gitu ya, kita nyebutnya rendering gitu ya. Nah ini biasanya, nah ini, aku matiin dulu nih kayak si video nih tadi. Nah ini aku in oke. Nah kalau misalnya ini semua udah oke, udah jadi, aku akan, pertama nih ya, karena aku pengennya nggak ada logo. Nah teman-teman lihat di bawah kanan gambar, si videonya itu ada tulisan InShot. Nah aku nggak mau ada tulisan InShot itu nanti di hasil video aku. Caranya adalah gimana? Nah aku harus hilangkan, aku pencet X-nya itu. Nah di sini ada tulisan remove watermark and ads. Jadi kalau misalnya kita gratisan, itu pasti akan ada tanda seperti ini gitu. Jadi, nggak gratis loh, jadi kamu harus pindah ke Pro. Tapi kalau misalnya kamu mau, nggak mau beli dulu gitu ya, si, fitur Pro-nya itu, teman-teman bisa klik di bawah ada tulisan free remove, tapi gantinya adalah kita harus menonton iklan. Kita coba ya, nonton iklan dulu. Sejauh ini sih kalau menurut aku nonton iklan, ya memang ada waktu yang akan terbuang ya, kayak di sini tuh, reward in 30 seconds, jadi ada sekitar 30 detik kita harus menunggu. Tapi menurut aku masih worth it sih, karena ya kita bisa sambil tinggal, bisa sambil apa, tapi setelah itu si watermark-nya tuh hilang gitu. Itu menurut aku sih, udah cukup membantu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa itu terganggu gitu ya, itu teman-teman bisa beli si fitur Pro-nya. Nah ini udah selesai, aku tinggal pencet X aja. Nah, udah dia hilang, udah nggak ada si logo atau watermark si InShot. Oh ya, kalau misalnya teman-teman yang gratisan itu lihat di atas itu ada kayak iklan-iklan, kayak banner-banner iklan itu sama, itu akan muncul kalau teman-teman masih belum pakai yang Pro. Tapi kalau nanti yang Pro, teman-teman udah pasti akan hilang. Nah, terus aku langsung mau render gitu ya, aku mau menjadikan video ini, akan menggabungkan semua video tadi yang udah aku jahit gitu ya, udah aku edit. Nah, yang pertama adalah yang dilakukan adalah yang paling kanan atas itu ada tulisan export. Nah, di sini kalian bisa pilih resolusinya dan juga format dan sebagainya. Kalau aku sendiri sih nggak pernah ubah-ubah, udah cukup begini aja, lalu pencet export. Nah, ini akan butuh waktu, yang kita nggak bisa tentuin karena ini dari merekanya, karena tergantung, sama, apa, data yang kita masukin ya. Semakin panjang akan semakin berat, semakin banyak, mmm, apa ya, fitur-fitur yang kita tambahin, itu juga akan mungkin semakin berat dan semakin lama. Tapi ini tinggal ditunggu aja dan kalau aku sih nggak pernah ambil buka-buka yang lain, karena dia lagi proses ya. Jadi biarin aja, tunggu aja. Nah, ini udah selesai. Nah, ini teman-teman bisa create new kalau misalnya ada video lagi yang mau dibuat atau aku misalnya bisa mencet home aja, balik ke depan. Nah, misalnya nih kalau teman-teman ternyata ngeditnya belum selesai. Nah, itu sebenarnya tadi bisa kayak pas kita proses keluar, aku keluar aja, nanti dia biasanya langsung ada draft yang tersimpan. Jadi nanti kalau misalnya pengen diedit lagi, teman-teman masuk lagi, tinggal buka ini aja, cari draftnya ada di mana gitu, tinggal dibuka aja. Nah, ini dia videonya akan muncul di galeri. Nah, ini udah jadi tuh. Nah, gak susah kan ternyata edit video pakai aplikasi InShot. Menurut aku sekarang kalian harus langsung praktek aja karena kalau nggak praktek tuh nggak bakalan tahu di mana yang nggak taunya gitu ya dan juga nggak bakal selesai tuh si kontennya. Dan kalau udah selesai, teman-teman kan langsung bisa upload ke sosial media. Siapa tahu nanti bisa dapat penghasilan dari sosial media. Ngomong-ngomong soal penghasilan dari sosial media, nah di video selanjutnya aku akan bahas nih sumber-sumber apa aja, sumber-sumber cuan apa aja yang bisa aku dapetin dari sosial media. Makanya langsung nonton videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Bye.